Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membahas kinerja beberapa emiten di kuartal kedua yang terbaru. Jadi teman-teman boleh cek, nanti sudah ada 54 emiten atau 54 perusahaan tercatat per tadi pagi. Jadi yang terakhir saya entry adalah saham Siloam Hospital yang milik grup Lipo itu ya, rumah sakit. Jadi sudah ada sekitar 54 emiten yang sudah rilis laporan kuartal keduanya dari sekitar 740-an. Jadi masih banyak sekali yang belum rilis. Nah, seperti biasa saya suka mengentrynya dalam sebuah Excel atau Google Sheet yang saya namakan rentetan ya, rekapan tengah tahunan. Nanti bagi yang tertarik dengan file ini silahkan japri dengan link yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah subscribe, like, komen di channel ini. Alhamdulillah kita sudah ada 7.000 yang setia untuk menyimak video dari Mang Amsi. Oke, langsung saja. Jadi di video ini saya ingin cerita tentang saham yang kinerjanya fantastis. Jadi setelah saya entry sekitar 50-an itu, ada satu saham yang laba bersihnya itu melonjak hampir 9.000% ya. 9.000% ini kan berarti 90 kali lipat. Kenapa? Karena mungkin kinerja ketika tahun sebelumnya itu ketika pandemi tahun 2020 itu sangat anjlok, kemudian sekarang berlipat ganda atau melonjak tinggi gitu. Nah, teman-teman nanti boleh cek ya, salah satu kelebihan dari file recap ini adalah kita bisa mengcompare atau membandingkan beberapa saham yang lagi hype misalnya atau yang lagi rame dengan laporan terbaru. Misalnya saya ingin membandingkan grup Astra ya, tapi Astranya belum rilis, tapi misalnya ada Ali Auto, misalnya ASGR, kemudian UNTR misalnya ya, kemudian UNTR juga belum ya, misalnya satu lagi ACST ya yang mungkin terafiliasi dengan UNTR. Nah, ini kita bisa lihat perbandingannya dari compare di sini. Jadi misalnya Ali secara market capnya seperti apa, kemudian asetnya, liabilitasnya, ekuitasnya, pendapatannya bagaimana, pertumbuhan dari tahun kemarin, dan seterusnya ke bawah. Jadi ada beberapa rasio yang teman-teman butuhkan sebagai pijakan dalam analisis fundamental. Bahan dasarnya seperti ini ya. Nanti diolah lagi, dicek lagi dengan sesuai kebutuhan. Nah, itu yang pertama. Kemudian atau misalnya yang sesama satu industri, misalnya kita mau membandingkan antara saham-saham teknologi gitu ya, misalnya DMMX, kemudian MTDL yang lagi rame aja misalnya, kemudian misalnya Edge kalau masih ada ya, kalau sudah ada rilis ternyata belum, kemudian apalagi yang teknologi itu Kios misalnya, kemudian DCII belum juga ya, yang mungkin yang sudah rilis ini DMMX sama MTDL. Nah, kita bisa bandingkan kinerjanya seperti apa antara dua saham ini di antara 2020 dengan 2021 misalnya ya. Secara penghasilan, secara pertumbuhan revenue dan juga laba bersih. DMMX memang fantastis ya, kenaikannya 500%-an labanya. Ini per kuartal kedua atau laporan keuangannya per 28 Juli hari kemarin, dan MTDL di hari Selasa ya. Nah, ini sebagai perbandingan. Nanti teman-teman lebih jelasnya silakan miliki file ini dan silakan japri di saya di link deskripsi. Nah, yang ingin saya bahas di video ini adalah tentang ini, ISSP ya, teman-teman. Saya sudah entrykan dengan file yang sudah saya bagikan di dua video sebelumnya, baik yang belum ada dolar dan yang juga sudah ada dolarnya. Nah, ini asumsinya yang file terbaru yang sudah bisa mengkalkulasi laporan yang berbasis dolar. Kita bisa cek dari asetnya. ISSP ini sekitar di kuartal kedua 6,3 triliun, kemudian utangnya atau kewajibannya 2,7 triliun, sehingga ekuitasnya 3,63 triliun. Kemudian dari sisi penjualan di kuartal kedua ini 2,19 triliun ya, laba kotornya 485 miliar, laba usaha dan laba sebelum pajak 310 miliar, laba rugi atau laba bersihnya 254 miliar, dividennya belum membagikan, harga kemarin itu 270. Nah, dari sini kita bisa mengetahui current ratio-nya, quick ratio-nya, debt to assetnya masih di bawah 1, DER-nya di bawah 1 juga, GPM-nya atau gross profit margin-nya itu sekitar 22%, operating profit margin-nya 14%, kemudian net profit-nya margin-nya 11,6%. Sehingga return on equity juga ada 14%-an.
Dan ini yang menarik, book value-nya ada sekitar Rp505. Jadi sekarang di harga 270 itu dari sisi PBV pun masih diskon sebenarnya teman-teman. Kemudian EPS-nya 35,37. Kalau disetahunkan sekitar Rp70, Rp71 begitu. Sehingga PBV-nya masih di bawah 1, 0,53. Dan yang menarik adalah PE-nya atau price to earning-nya itu baru 3,8. Nah, nanti teman-teman bandingkan lagi dengan riwayat ISSP di tahun-tahun sebelumnya berapa gitu. Kalau mungkin misalnya memang selalu murah di 5 kali atau di 4 kali, nah silahkan dibandingkan lagi. Jadi ini bukan mutlak bahwa ini adalah masih murah, tapi secara umum PE-nya di bawah 10, bahkan di bawah 5, PBV-nya di 0,5. Sebenarnya ini masuk rasio LKH ya, kalau teman-teman suka dengan value investing ala LKH. Nah, dari hitungan DCF yang kita hitung kemarin dengan rumus yang sederhana yang saya buat, ini disclaimer on ya teman-teman, sebenarnya harganya 2.200-an itu di DCF-nya, jadi masih ada potensial upside sekitar 700%. Jadi kalau teman-teman cari multi bagger ya, mungkin kalau mimpinya dibangun di ISSP itu bisa sebenarnya, tinggal masalahnya pasar nanti meresponnya seperti apa. Sekali lagi ini bukan hitung-hitungan mutlak ya, semuanya relatif, jadi hanya pasar pastinya selalu benar. Itu singkatan saya buat pasar, pastinya selalu benar. Tapi ini ada ceritanya di balik ini. Jadi saya buat cerita dari public expose-nya yang ternyata baru hari kemarin ya. Baru hari kemarin, tanggal 28 Juli. Teman-teman boleh baca ini dan boleh nanti saya kasih linknya juga buat download, baca-baca ya presentasi perusahaan di hari kemarin. Misalnya kita cek ada pencapaian sepanjang kuartal 1, kemudian penanggulangan COVID, kemudian ini riwayat sejarah singkatnya seperti apa, konsumennya, pasarnya apa, begitu ya. Kemudian misalnya didirikan tahun 71, ternyata sudah lama juga. Kemudian ini juga domestik ya, pada kuartal 1 tahun 2021 sebagian besar atau 94% itu dihasilkan dari penjualan dalam negeri. Kemudian ini ada penjualannya ke Waskita, Wika, Adikarya, Pertamina, Yamaha dan seterusnya. Kemudian juga di sini ada penjualan produsen pipa baja, ternyata ini spesialis pipa baja, dan di tahun 2020 ini pangsa pasarnya dikuasai oleh Spindo ya dan Bakri Group juga. Kemudian kita bisa cek ragam industri produknya seperti apa, fasilitas produksinya seperti apa. Kemudian kinerja di ini baru kuartal 1 ya, baru kuartal 1. Dari sebenarnya sekarang sudah meningkat lagi ya. Kemudian ini ada segmentasinya kemana saja, misalnya konstruksi, kemudian ke furniture, ke otomotif, ke oil and gas dan seterusnya. Jadi ada porsinya paling besar adalah ke konstruksi, kemudian ke furniture, kemudian ke otomotif dan terakhir ke oil and gas. Kemudian juga teman-teman boleh baca lagi di sini ya perbaikannya seperti apa, kemudian kinerjanya seperti apa. Silakan dibaca lengkap di nanti file yang akan saya bagikan. Kemudian juga kalau saya sih lihatnya di sini ya komposisi suppliernya dari Krakatau Steel. Nah, kita lihat market outlooknya, kenapa sih ISP menjadi salah satu alternatif buat kita berinvestasi di tahun ini? Karena ada penurunan impor baja ya di tahun sebelumnya sekitar 34%. Kemudian juga Pak Presiden menekankan pentingnya komponen dalam negeri. Kemudian juga ada kebijakan kuota impor baja. Dan yang terakhir adalah kenaikan konsumsi pipa baja sekitar 40% di tahun 2020. Jadi ini menjadi alasan kenapa ISSP menjadi salah satu emiten yang disukai juga oleh para investor ya sekarang gitu. Kemudian ini ada proyek pilihannya dan demikian ya. Jadi ini adalah salah satu emiten yang setelah saya entry dan saya ranking begitu. Ini satu emiten yang laba bersihnya itu melonjak sekitar 9.000%. Nah, kita bisa ceknya di sini kita compare ya, misalnya ISSP, kemudian keras, kemudian baja kalau sudah ada, ternyata belum ya. Ini aja dua nih. Tapi keras kan tidak masuk efek syariah ya. Nah, kita bisa cek di sini pertumbuhannya sekitar 9.600% ya untuk net profit. Kemudian penjualannya pun naik 31%. Jadi penjualan dan laba bersih ini kompak naik. Jadi ini suatu yang bagus ya. Bahkan mengalahkan Krakatau Steel secara laba bersih ya. Krakatau Steel cuma 600%, ISWC sudah 9.600%. Dan juga secara valuasi masih menarik karena PBV-nya juga rendah 0,5an ya. PE-nya, PE-nya atau price to earning-nya juga di bawah 4 bahkan. Kalau di sini
kita melihat bahwa kinerjanya ini sangat menarik gitu. Kalau teman-teman masih mau menggunakan value investing yang konon katanya sudah ditinggalkan, padahal masih banyak saham-saham yang secara value itu masih murah gitu ya. Nah, tinggal keputusan kembali kepada teman-teman. Disclaimer on, dan tetap menganalisis lagi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf kalau ada suara yang bising karena laptopnya memang sudah agak lama teman-teman. Jadi terima kasih atas perhatiannya selama ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maamsi dari Cari Asal.